dari kelompok 1 dengan anggota Danana Putra, Dina Rahmawati, dan Diana Perista dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kami akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi kurikulum PAI. Adapun pokok pembahasan materi ini mencakup definisi atau pengertian kurikulum, peranan kurikulum, serta fungsi kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer yang artinya tempat berlari. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Barulah pada tahun 1955, istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran dalam suatu perguruan. Secara terminologis, istilah kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan mengandung pengertian sebagai sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa untuk mencapai satu tujuan pendidikan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup anggota mata pelajaran, kegiatan belajar, program belajar, serta hasil belajar yang diharapkan. Dari rumusan tersebut, kurikulum dapat diartikan sebagai program dan pengalaman belajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan, yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang tersusun secara sistematis, lalu diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan. Yang kedua ada peranan kurikulum. Kurikulum sebagai program pendidikan yang telah mengemban peranan yang sangat penting bagi pendidikan. Terdapat 3 jenis peranan yang dinilai sangat pokok, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. Peranan kurikulum yang pertama yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada anak didik selaku generasi penerus. Dengan demikian, kurikulum bisa dikatakan konservatif karena mentransmisikan dan menafsirkan warisan sosial pada anak didik atau generasi muda. Peranan kurikulum yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum itu harus dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh siswa melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar yang kreatif dan efektif. Kurikulum juga harus dapat merangsang pola pikir dan pola bertindak siswa untuk menciptakan sesuatu yang baru, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan negara. Peranan kurikulum yang ketiga yaitu peranan kritis atau evaluatif. Peranan kritis atau evaluatif yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada anak didik berdasarkan kriteria tertentu. Nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai tersebut belum tentu relevan dengan karakteristik budaya bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tidak relevan itu harus dibuang dan diganti dengan nilai-nilai positif, yaitu nilai-nilai budaya yang bermanfaat. Disinilah peranan kritis dan evaluatif kurikulum sangat diutamakan. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawasan, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah.
Bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Sedangkan bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Kemudian, ada 6 fungsi kurikulum menurut Alexander Miller. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mengarahkan anak didik agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Pada dasarnya, diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka. Yang kelima, fungsi pemilihan. Antara perbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki.